seat di mana Bapak dan Ibu bekerja ya. Misalnya Bapak di Sekretariat Senat, berarti Bapak ngisinya di Sekretariat Senat. Jangan sampai Bapak ngisi yang ada di SPI. Nanti keenakan di SPI nanti udah terisi gitu kan. Nah, oke ya. Itu untuk ininya. Masing-masing Bapak Ibu bisa langsung buka ke masing-masing seat yang sudah disediakan. Saya akan ngasih contoh. Di sini yang Sekretariat Senat ya. Sini pertama Bapak Ibu pilih unit kerjanya dulu ya Bapak Ibu ya. Sini ada drop down, nanti tinggal pilih saja, jadi nggak perlu ngetik-ngetik. Misalnya ini kan Sekretariat Senat, kita pilih di sini Sekretariat Senat, nanti dia muncul otomatis. Nah, unit pengelola resikonya ini disamakan saja dengan unit kerja eselonnya Bapak Ibu ya. Nah, di situ. Misalnya nanti ini unit kerja eselon 2-nya Sekretariat Senat, nanti Bapak Ibu di kolom B itu ngisinya sesuai dengan unit kerjanya saja. Nah, ini ada yang ngisi ini. Sorry ini harusnya Sekretariat Senat ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu ngisinya sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Nah, Sekretariat Senat misalnya gitu ya. Nah, terus di sasaran kegiatan, ini untuk uraian UK2, ini yang krusial Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini sudah dapat nggak Kemendagrinya. Jadi ini ada Kemendagri Bapak Ibu ya, yang terbit di tahun 2025 terkait dengan proses bisnis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Saya izin share sekilas ya Bapak Ibu ya. Eh, kayak gini. Itu dia di Kemendagri nomor 931 ya, 4415 tahun 2025 terkait dengan peta proses bisnis Kementerian Dalam Negeri. Ini diatur di sini Bapak Ibu ya, untuk peta bisnis dari masing-masing unit kerja eselon di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, termasuk di dalamnya yaitu IPDN dan unit-unit kerja eselon 2 yang ada di bawahnya. Nah, di sini tuh nanti ada lampiran Bapak Ibu ya. Nah, ini kan dia masih dalam bentuk semacam flowchart ya. Nah, terus kami dapat eh, lampiran Excel-nya itu dari bagian Biro Ren, mohon izin. Ini suratnya Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Kemendagrinya ini eh, ringkasan dari masing-masing probis itu dituangkan di dalam kertas kerja yang sudah disusun oleh Biro Perencanaan. Saya izin lagi share. Kertas kerjanya itu daftar proses bisnis. Oke, ini dia. Ada di sini Bapak Ibu ya. Eh, ini dari Biro Perencanaan Bapak Ibu ya. Kami diberikan data ini karena akhir tahun kemarin kan kami ikut masuk ke dalam asistensi input data risiko ke Ermis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada semua mulai dari eh, proses, subproses sampai ke peta lintas fungsi. Nanti Bapak Ibu ngambil probisnya dari sini Bapak Ibu ya. Nah, ini cukup krusial. Kita harus sambil kita menentukan risiko, kita harus memperhatikan probis yang ada di sini karena probis yang di sini itu seharusnya sesuai dengan eh, tugas pokok fungsi Bapak Ibu di unit kerja eselon masing-masing. Semisal di sini untuk eh, IPDN itu ada di sini Bapak Ibu ya, 78 sini kalau nggak salah. Dia terkait pengelolaan pendidikan kepramukarajaan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengkaitkan probisnya dengan yang ada di sini. Nah, nah, itu untuk pengisian kertas kerja yang kolom pertama Bapak Ibu ya. Kolom ini yang 3 kolom. Kolom CDE itu ngambilnya dari dokumen perencanaan Bapak Ibu ya. Ada dari Renstra bisa, dari Renja bisa. Di situ kan kelihatan sasaran kegiatannya apa, untuk unit kerja eselon masing-masing itu apa, IKK-nya apa, lalu probisnya apa. Probis itu ngambil dari Kemendagri tadi atau dari lampiran dari Kemendagri.
Nah, terus ini pernyataan risiko, Bapak isi pernyataan risiko yang ada di unit kerja masing-masing. Lalu kategori risiko, yang ini jelas Bapak Ibu ya, yang kolom F ya, pernyataan risiko, uraian risiko yang ada di yang sudah diidentifikasi oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ini sudah diisi, ke sebelahnya itu kategori risikonya. Ini sejalan dengan Kemendagri 114 terkait dengan manajemen risiko di lingkungan Kemendagri. Nah, di sini ada 8 Bapak Ibu ya. Kami tambahan kemitraan di sini, yang risiko kemitraan. Jadi nanti Bapak Ibu coba diidentifikasi, ditentukan kira-kira risiko ini masuk kategori mana. Nah, satu risiko, satu kategori Bapak Ibu ya, kalau bisa. Terus uraian dampak, eh, dampak ini bisa mengacu kepada Kemendagri yang 114 juga. Di situ kan ada uraian terkait dengan dampak. Nanti Bapak Ibu bisa ngambil contoh dari situ. Atau bisa juga dengan menganalogikan kira-kira dari risiko ini dampaknya apa terhadap pencapaian tujuan unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Itu untuk kolom H ya Bapak Ibu ya, uraian dampak. Lalu tujuan SPIP, ini tujuan SPIP sejalan dengan yang ada di perban Bapak Ibu ya. Ada 4. Di sini Bapak Ibu tinggal memilih. Dia ada terkait dengan efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset-aset, atau ketaatan pada peraturan. Nanti di sini Bapak Ibu memilih tujuannya apa di sini. Nah, kemungkinan di sini Bapak pilih berapa skornya. Saya kasih contoh misalnya risiko ini ada 3, dampaknya ada 4. Nah, nanti di kolom L-nya dia akan otomatis terisi angkanya. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung menentukan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ngelihat, itu di paling bawah ada ininya Bapak Ibu, heat map-nya yang sesuai dengan Kemendagri 114 terkait dengan MR. Di sini sudah disediakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ragu sama angka yang ada di kolom L ini, Bapak Ibu bisa memastikan pengisiannya apakah sudah sesuai dengan Kemendagri atau tidak. Yang heat map-nya ada di sini Bapak Ibu ya, di paling bawah, kolom paling bawah. Bisa Ibu cross check di situ. Nah, itu untuk skor risiko inherent. Nah, kemudian di sini setelah itu kita tentukan dulu pengendalian existingnya sudah ada atau belum. Kalau belum ada nanti, kalau ada, nanti di sini kita isi di kolom N dan kolom O-nya ya Bapak Ibu ya. Berapa banyak pengendaliannya. Misalnya 2, nanti Bapak Ibu isi di bentuk pengendaliannya 2. Kalau cuma 1, di kolom N-nya jumlah pengendalian, maka di bentuk pengendalian Bapak Ibu isi 1 juga. Tapi kalau dia nggak ada, ini nanti dikosongin aja Bapak Ibu ya, dikasih strip gitu ya. Nah, langsung dilewatkan saja, karena memang belum ada pengendaliannya kan. Itu untuk existing control. Baru nanti misal di atas resiko tersebut sudah ada pengendalian pengendalian existingnya. Nah, nanti setelah ada pengendalian existing kira-kira menurun atau enggak gitu. Apa yang berkurang? Apakah kemungkinannya apa dampaknya gitu. Misal sini dia yang berkurang frekuensinya ya kemungkinannya, tapi dampaknya tetap besar. Nah, dia masih 16. Nah, 16 ini kira-kira sudah ada di atas atau di bawah selera risiko ya gitu. Kalau dia di atas berarti di kolom berikutnya kita ngisi dia eh, bahwa pengendalian yang sudah ada itu tidak memadai atau belum memadai. Nah, itu kalau dia masih di atas selera risiko ya Bapak Ibu. Selera risiko ini udah otomatis saya bikin di sini di kolom U untuk eh, bahan penting Bapak Ibu untuk menentukan dia memadai atau tidak. Jadi selama dia masih di atas selera risiko di atas 11, 12 sampai 25, maka di sini pengendalian pengendalian atas pengendalian exercise controlnya itu masih belum memadai. Di sini Bapak Ibu nanti ngisi tidak memadai. Tapi kalau nanti Ibu Bapak ngisinya di sini hasil residualnya ternyata di bawah 12, berarti di sini Bapak Ibu milih telah memadai gitu. Nah, ini nanti opsinya apakah memadainya ini sudah diterapkan nggak 100% atau belum atas pengendalian yang sudah ada ini.
Di sini Bapak Ibu pilih apakah sudah diterapkan pengendaliannya atas seluruh unit kerja atau masih sebagian kah, entah 40%, 50%, 60%. Nah, Bapak Ibu yang lebih mengerti kan, atau belum sama sekali. Nah, di sini Bapak Ibu pilih, kalau dia masih sebagian berarti kan kita masih perlu melaksanakan yang namanya mitigasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di kolom prioritas ini izin, kolom V setelah selera risiko itu dibiarin aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi pernyataan risikonya berturut-turut dari 10 ya, karena tadi kan kita sepakatnya 10 ya. 10 risiko udah Bapak isi lengkap sampai ke kolom T. Nanti yang di kolom V ini akan secara otomatis memperingkat, meranking sendiri Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin untuk yang prioritas risiko. Nah, langsung di sini setelah itu ada prioritas, kelihatan ya siap mana yang perlu dimitigasi lebih dahulu, baru di sini Bapak Ibu tentukan dari bahan pertimbangan pertama itu dari kolom S kan, di S yang kita lihat dia memadai atau tidak. Kalau dia memadai, apakah dia sudah diterapkan 100% di lingkungan unit kerja. Nah, kalau belum, berarti dia nih masih perlu ada yang namanya mitigasi lanjutan. Nah, berarti di sini nanti misalnya kayak gini ya, dia sudah memadai, cuma dia baru sebagian gitu. Berarti kan masih ada perlu mitigasi lanjutan. Itu kita pilihnya di mitigasi Bapak Ibu ya. Dari sini nanti baru Bapak Ibu menguraikan root cause analysis dari penyebab penyebab hakiki dari risiko yang di awal tadi. Kira-kira apa penyebab risiko itu masih perlu dimitigasi gitu. Atau kenapa dia masih tinggi gitu. Nah, baru setelah Bapak Ibu isi uraian di sini, misalnya gitu ya. Nah, di sebelahnya Bapak Ibu isi tentu ini kira-kira RCA ini lebih ke arah mana? Apakah manusianya kah? Apakah anggarannya kah? Apa metodenya, kebijakannya? Apakah mesin, peralatannya atau materialnya? Nah, di sini nanti Bapak Ibu tentukan. Di sinilah analisis Bapak Ibu yang kami perlukan untuk diisi di sini Bapak Ibu ya. Nah, terus nanti di sini pengendalian aset RCA ini kan setelah kita tentukan RCA di kolom X dan Y, nah baru nanti kita tentukan jenis kegiatan kita apa gitu. Apakah kita akan mau mengurangi penghilangan penyebabnya sehingga nanti resiko itu tidak muncul atau mengurangi frekuensi kejadiannya. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu eh, menganalisis lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini siapa yang jenis kegiatan apa yang akan kita lakukan, terus siapa kira-kira yang bertanggung jawab. Apakah unit kerja eselon 3-nya kah? Apakah sesuai jabatannya kah? Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nentuin, baru di sini indikatornya. Eh, indikator output ini maksudnya kegiatan ini akan dianggap telah dilaksanakan jika indikator output ini telah terpenuhi. Gitu. Di sini Bapak Ibu bisa menentukan sendiri apa indikator outputnya. Terus unsur SPIP, ini unsur SPIP apa yang kira-kira berkaitan dengan kegiatan pengendalian kita. Di sini Bapak Ibu bisa milih dari 25 sub unsur SPIP Bapak Ibu, mulai dari lingkungan pengendalian sampai dengan pemantauan monitoring ya, monitoring berkelanjutan. Di sini bisa Bapak Ibu pilih, dicocokkanlah dengan kegiatan pengendaliannya apa kira-kira gitu. Nah, terus targetnya kapan? Ini kita kunci per ini aja Bu ya, triwulan aja ya. Misalnya mau triwulan 3 tahun 2026 dilaksanakan misalnya RTP-nya. Nah, baru nanti ini pelaksanaan perlu ya. Nanti ya, oke. Berarti sementara sampai sini aja Bapak Ibu ya, sampai dengan target pelaksanaan. Kalau bisa kita isi selama 2 hari ke depan ini Bapak Ibu ya, hari ini sama besok ya. Hmm. Setidaknya bisa kita isi lengkap sampai ke kolom AD atas kesepakatan kita 10 risiko yang kita tentukan. Nah, mungkin itu untuk pengisian kertas kerja. Kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Dicoba-coba masukin aja Bapak Ibu. Coba-coba masukin dari apa? Dari sasaran kegiatannya. Di sini udah pegang dokumen perencanaan semua kan ya? Ya.
Jadi dari dokumen perencanaannya nanti Bapak Ibu masukin di sasaran kegiatannya sama indikator